Nah, kalau kita bawa ke M15, semua yang kita terapkan di H4 ini berlaku hal yang sama. Nah, ini yang tadi kita lihat dari mana? Dari dua unmitigated zone-nya H4 yang kita bisa pergunakan untuk peluang ini ya, buy to sell ya. Karena kan tadi shifting H4-nya kalau nggak salah di sini tadi nih. Artinya H4 dalam bearish, dia kembali ke unmitigated demand, unmitigated demand. Nah, kita coba lihat detail di M15 seperti apa. Nah, ketika M15 dia kembali, awalnya dari bearish, sampai dia slowing momentum, high, nge-sweep liquidity, dia ranging, break higher. Nah, sejak saat itu, ini menjadi konfirmasi. Oke, berarti unmitigated zone H4 ini memberikan reaksi yang valid. Kita boleh mulai mencari peluang counter trend dari kacamatanya H4. Nah, kebetulan di sini M15 dia nggak disentuh, cuma seingat saya di M5 dia sempat shifting bullish nih setelah apa? Setelah pullback ke equilibrium point. Nah, ini di M5 ada peluang di sini. High, low, high, low. Nah, di sini kelihatan teman-teman ada hidden dimension ya. Di M15 memang hidden dimensionnya masih bekerja dengan baik, tapi kenapa harga di bawah turun hanya untuk mengambil likuiditas? Karena kalau kita lihat di sini agak korektif gitu. Nah, jadi sometimes harga bisa melakukan hal seperti ini ya. Jadi kelihatan dia sudah mitigasi, tapi ketika mitigasi itu berjalan, terlihat harga nggak kuat nih. Nah, cara dia cari tambahan kekuatan gimana? Cari likuiditas baru yang terbentuk ketika perjalanan harga sebelumnya terjadi. Nah, dia kembali ngambil likuiditas tambahan untuk melanjutkan intensinya. Nanti contoh yang mungkin di hari Jumat ya. Contoh yang kemarin Santi tanyakan kalau misalnya cari peluang buy to sell itu konfirmasi apa sih yang kita bisa pergunakan. Di sini juga ada seingat saya dulu. Cuma ini sebentar. Ya high, low, higher high. Eh, ini secara M15 saya nggak terlalu ini ya nggak terlalu apa tertarik. Kenapa? Karena komitmennya lemah banget nih waktu waktu penembusan. Nah, cuman karena harga dia sudah pullback ke area diskonnya M15, walaupun di bawah nggak ada demand zone M15, nah kita tetap bisa pergunakan confluence factor lainnya. Dalam hal ini, confluence factor market structure tetap bullish. Confluence factor yang kedua, harga pullback ke discount. Confluence factor yang ketiga, harga nge-sweep liquidity dari internal range liquidity yang kelihatan di sini sama di sini. Dia nge-sweep, tapi ini terjadi seingat saya masih tengah malam nih, malam ya. Ya di atas jam 10 ya. Kemudian terlihat secara internal ada break, ada demand, which is pembentukannya itu di tengah malam. Nah, sampai besok paginya, sekitar jam 8, jam 9, nah harga masih belum mitigasi demand, ada inducement, harga kembali ke sana. Nah, di sini kita bisa coba cari peluang buy, mengikuti struktur M15 yang masih bullish. Menggunakan pemahaman tentang apa yang terjadi secara internal. Nah, cuman karena sekali lagi dia secara internal, makanya nggak selalu ini harga bisa melanjutkan ininya ya. Nah, sometimes sekali lagi untuk mencari tambahan tenaga. Nah, yang terjadi apa? Di sini dia sudah mencoba naik, ambil likuiditas mungkin dari sini dibawa ke bawah hanya untuk ngambil likuiditas tambahan dari proses percobaan mitigasi imbalance zone sebelumnya. Di sini masih ada imbalance. Dia ngambil liquidity hanya untuk melanjutkan intensi sebelumnya. Nah, cuma memang kalau dari kacamata M15 sendiri, semua yang terjadi di sini, peluang yang kita bisa manfaatkan paling cuma di sini, secara internal structure. Nah, yang dipergerakan ini kita baru bisa identifikasi ketika breakout structure terjadi, ada demand yang pertama, ada demand yang kedua. Cuman sayangnya harga lebih dahulu kembali masuk ke supply-nya H4 di bearish market structure-nya H4. Jadi semua demand yang terbentuk di M15 ini tidak harus di respect
Kenapa? Karena bias besar kita adalah bearish. Nah, ini sayangnya nggak ada peluang yang bisa dimanfaatkan ya. Seingat saya dulu ini ada struktur M5, high di sana, low di sana, high di sana. Saya masih menunggu harga break lower M5 nih, baru cari peluang sell lebih awal. Nah, cuman secara internal structure sebenarnya di sini M5 ada substructure yang clear nih dengan momentum, dengan pembangunan likuiditas nih. Jadi kalau saya zoom ya, kalau saya zoom di sini M5 nih, seingat saya dia bagusnya kayak gini. Sorry. High, low, tap supply. Nah, kembalinya memang dia gini, impulsif. Di sini ada demand terakhir M5 ya, membentuk substructure, dia break lagi impulsif. Nah, secara substructure sebenarnya di sana saya lihat ada internal supply-nya M5. Terus kembalinya juga bagus, dia build liquidity gitu. Nah, cuman sayangnya karena harga masih nge-respect demand dan juga M5 beserta M15 masih bullish. Nah, ini saya abaikan, saya nggak ngambil peluangnya. Ternyata di sana harga yang bagus reaksinya sebelum membawa pergerakan lebih rendah ya. Nih, jadi proses di sini ada M5 supply nih dengan liquidity creation beserta liquidity manipulation yang membawa harga bergerak lebih rendah. Cuman nggak dapat peluang sesuai trading plan. Break lower, nah M15 sudah shifting seperti ini, artinya semua time frame besar kita inline nih, atau senada, seirama. Jadi H4 bearish, M15 juga sudah shifting bearish. Nah, artinya high probable setupnya adalah sejak ini terjadi, kita cari peluang sell. Cuman dalam perjalanan harga menuju point of interest M15, kalau M5 ada peluang buy to sell, kita boleh manfaatkan juga gitu. Saya percepat ya, saya mau nunjukin yang contoh hari Jumat itu. Ini contoh, nah ini yang tadi saya bilang, mitigasi H4 zone yang kedua, M15 sempat shifting, cuma dia nggak di respect dengan baik nih, break lower. Padahal confluence factornya udah lumayan oke kemarin itu, inducement, liquidity creation, korektif. Sayangnya ini di sesi Asia ya pagi nih, nggak ada kekuatan, ternyata malah dibawa lebih rendah. Lanjut, kurang lebih sama ya. Nah, sampai ke hari Jumat kemarin mana? Hari Jumat. Oke, ini saya mau bahas yang ini. Ini hubungan yang kemarin Santi tanyakan ya. Kalau misalnya cari peluang counter trend itu bagusnya nunggu konfirmasi apa sih? Saya bawa harga sampai ke saran ini. Ini secara M15 masih bearish ya. Jadi low di sana, high di sana, break structure, ada imbalance, harga masih kembali atau bermain-main di supply M15. Nah, kalau saya highlight, supply M15-nya di sini sudah ada peluang sekali di malamnya itu sekitar 5R dapat. Nah, cuman sepanjang paginya harga kelihatan dia bangun likuiditas di atas sama di bawah karena di M5 masih ada unmitigated supply M5 di ekstrimnya M15. Nah, ini saya mau menunjukkan contoh kalau kita cari peluang buy to sell. Nah, cuman nih ingat ya, secara M15 high-nya di sana, low-nya di sana, besarannya kita masih cari peluang sell. Nah, cuman karena ada unmitigated supply terakhir yang belum termitigasi, kemudian harga juga kelihatan bangun likuiditas di tengah, nah kita coba lihat M5-nya seperti apa. Nah, di M5, nah ini ya yang saya tunjukkan. Saya tutup dulu yang M15 supply-nya biar nggak bingungin. Ini saya tutup juga. Nah, jadi high M15 di sana, low-nya di sini. Nah, kita masih punya pertahanan terakhir unmitigated M5 supply di strong high-nya atau protected high-nya M15 dalam trading range M15 terkini. Nah, sekarang bagaimana cara kita memanfaatkan peluang counter trend yang tersedia? Nah, kita bangun idea-nya dulu ya. Secara struktur M5 seperti apa? Nah, secara M5 di sini ada low, ada high, low-nya di break,
di balik arah, berarti M15 sempat shifting bullish di sini. Ini berarti ada bullish shift. Dimensionnya di mana? Dimensionnya di sini. Ada tambahan confluence factor enggak? Secara liquidity dia sweep liquidity. Kemudian secara apa? Secara price delivery ya masih lumayan korektif. Cuman ini kondisinya di tengah malam nih. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, ini kita cuma kumpulkan story-nya ketika kondisi sudah di pagi hari. Nah, karena kalau teman-teman ikuti benar-benar secara struktur ya, ini dia sempat bentuk high baru, low, sweep the high, shifting lagi. Nah, jadi harga itu udah sempat beberapa kali di M5 nih shifting nih. Terus shifting 1 2 3 4. Shifting lagi di sini. Nah, ini yang salah satu bentuk pemahaman order flow ya. Jadi di dalam pemenuhan order-order yang tersisa dari price action atau struktur sebelumnya, ini sometimes bisa terjadi walaupun secara struktur itu berlawanan. Nah, seperti ini unmitigated demand, tapi harga kembali dalam bearish market structure. Nah, tapi demand di respect yang menyebabkan harga kembali bullish. Nah, itu kita sebut sebagai order flow. Artinya, sebagai reaksi dari unmitigated demand, structure sekarang inline nih, jadi bullish juga. Kalau yang kita refine di sini, nah harga ternyata dia respect-nya ke hidden demand yang ada di week to week di sini. Nah, ini cuman kondisinya juga masih subuh nih sebenarnya, ya jam 2.35 ya. Nah, cuman secara secara informasi, yang pertama kita masih menunggu kemungkinan harga bisa pullback lebih tinggi karena masih ada unmitigated supply di sana. Kemudian secara order flow terlihat demand mulai kembali di respect. Nah, di sini juga kita lihat harga sempat sweep liquidity. Di sini ada internal break. Harga kembali membentuk demand. Kalau kita refine, dia nggak kena. Kalau kita gunakan pivot, dia sentuh ya. Nah, cuma kita cross check dulu di M15 ada internal demand nggak? Mungkin ke M15. Internal demand di respect low, high, low. Oke, di sini ada shifting internal, berarti di sini ada internal M15. Terus ada confluence factor lainnya enggak, demand ini worth untuk kita pantau. Yang satu dia sweep liquidity, yang kedua dalam perjalanannya dia ada trendline liquidity, ada relatively equal lows di sini. Liquidity diambil. Nah, ini yang kemarin saya mau soroti. Ini Erik nggak ada ya? Mungkin menjawab pertanyaan Santi. Santi, ini jadi kalau di kondisi yang kita cari peluang counter trend, karena ini kan kita tahu M15 masih bearish ya. High di sana, low di sana, dia bearish market structure. Nah, apalagi di kondisi yang harga sudah kembali ke area, sempat ke area premiumnya M15. Nah, ini ketika kita mencari peluang counter trend, buy to sell dengan antisipasi yang kita nggak tahu ini bakal terjadi atau enggak, kita antisipasi harga masih ada kemungkinan di bawah naik ke extreme supply di dekat di sekitar high terakhirnya M15. Nah, dalam kondisi seperti ini kalau kita sudah punya point of interest-nya, dengan catatan ini yang lumayan krusial adalah kita lihat internal demand ditopang dengan baik ya. Nah, ini yang menjadi salah satu informasi sebelum kita cari peluang, kita bisa kasih catatan
internal bullish order flow. Nah, ini yang menjadi salah satu trade idea kita, yang mendukung trade idea kita untuk mencari peluang buy to sell. Internal bullish order flow sama unmitigated extreme supply. Nah, cuman karena ini risky, nah ketika saya replay, nah ketika harga kembali ke area perhatian kita untuk cari apa? Untuk cari peluang buy to sell. Nah, saran saya ketika kembali gini ya, misal alert bunyi di zona refine yang manapun. Nah, misalnya dia bunyi nih. Nah, jangan keburu langsung zoom in ke time frame lebih kecil, misalnya M1. Nah, ini yang saya personal bisa rekomendasikan khusus untuk peluang buy to sell atau counter trend. Tunggu sampai di di time frame spesifik yang kita pergunakan untuk identifikasi POI menunjukkan reaksi yang valid. Nah, reaksi yang valid itu adalah terlihatnya ada kalau ini demand ya, berarti terlihat ada bullish candle yang meyakinkan, atau yang biasanya kita bisa pergunakan momentum candle atau pin bar sesuai dengan bias yang kita antisipasi. Jadi kalau kita ngarepin demand atau cari buy, berarti kita lihat atau tunggu ada reaksi dalam bentuk bullish momentum candle atau bullish pin bar candle ketika harga sudah menyentuh area perhatian kita. Nah, jadi selama itu belum terjadi, jangan keburu cari entry di M1. Nah, kita lanjutkan. Ini kan masih bearish ya, yang kita tunggu dulu. Nah, ini kalau misalnya kita jalankan bar reply-nya, nah, nunggu sampai ada candle yang benar-benar close ya, bukan yang masih running. Ini misalnya di M5, candle yang jam 7.15 sampai jam 7.20 dia masih bearish. Nah, ketika sampai candle reaksi yang jam 7.20 berarti dia tutupan jam 7.25, ini di close. Kelihatan ada momentum candle, either dia cukup dominan atau sama besar, atau kelihatan ada rejection yang jelas ya. Ada pin bar tapi bullish. Nah, sejak saat itu baru kita zoom ke M1 untuk cari di mana entry-nya gitu. Nah, sebelum ini terjadi, jangan dipaksa zoom in dulu ke lower time frame. Kenapa? Khawatirnya kita kena jebakan Batman di M1, dia kelihatan sudah ada shifting bullish, tapi di M5 ternyata dia dibawa turun lebih dalam. Nah, contoh yang kemarin kelihatan itu nanti saya tunjukkan, itu yang M15. Ini kita lanjut dulu ya. Ini, kalau sudah tutupan kayak gini, nah, baru kita zoom in PM1. Kenapa? Karena artinya ini kita udah lihat, oke, ini berarti memang ada reaksi yang valid dari demand zone yang kita soroti jadi POI untuk cari peluang peluang counter trend atau buy to sell. Nah, kalau sudah zoom in ke M1, nah tinggal kita cari triggernya. Triggernya kita ngikutin structure, berarti di sini low, di sini high, berarti harga harus break high ini dulu nih, baru kita valid untuk cari trigger. Ini decisional point-nya, bosnya di sana atau shift-nya. Ketika konfirmasi reaksi dari M5 tadi sudah tutupan di jam 7.25, kan tadi M5-nya kan udah bullish candle nih. Nah, cuman ketika kita cek di M1 pun kita belum ada trigger nih untuk masuk, berarti tunggu dulu. At least reaksinya kita udah dapat, kita tinggal nunggu trigger untuk entry. Nah, nunggu sampai ada shifting yang clear. Oke, nah ini udah shifting ya. Nah, kalau sudah shifting kita tinggal cari entry zone-nya. Entry zone-nya nih kalau yang secara paling high probable-nya sudah pasti ada di bawah. Ini yang ekstrim dia berapa nih? 0,6 bisa di refine ke sini biar nggak terlalu over refinement. 0,09 masih bisa. Kalau mau lebih konservatif bisa juga ke candle terakhir ini 1,3 ya. Nah, jadi ini kalau misalnya agresif bisa juga pergunakan ini nih untuk entry. Nah, cuman kumpulkan ininya kumpulkan evidence-nya. Kalau di sini dia ada bentuk inducement, ya boleh di sini pertimbangkan. Atau mungkin pecah resiko ya, entry di sini sama entry di sini separuh-separuh gitu resiko. Di split resikonya.
1, 2, 3. Oke. Kembali nggak nih? Oke, ini kembali. Ini kalau entry di sini dia masuk ke tab tergantung stop lossnya di mana ya. Kalau konservat apa minimal 1,8, cuma kalau di kondisi kayak gini sih most likely saya pecah resiko nih. Di sini masuk separuh pakai 3,5 pips cover ekstrim, di bawah pasang entry lagi setengah resiko, stop lossnya lebih rapat. Nah, supaya kita nggak kena prematur stop loss gitu. Oke, ini dia break higher nggak nih? Oke, dia break higher ya. Nah, ini tergantung ya. Nanti entry-nya gimana teman-teman. Kalau cuma entry dari sini terus stop loss-nya kerapatan, kemungkinan kena stop loss duluan nih. Kalau bagi resiko cover ekstrim masih bisa bertahan. Atau kalau misalnya fokus yang di higher probable-nya ya entry-nya di ekstrim, which is ini kebetulan dia bisa mitigasi sampai ke level yang paling refine ya. Cuma saya nggak terlalu sarankan, khawatirnya over refinement bisa stop di sini aja. Nah, asumsi kita masuk dengan pecah risiko tadi deh. Nah, sekarang kalau kita sudah ada entry, sebelum entry sebenarnya, kalau sudah ada trigger kan kita tinggal pasang. Cuma ketika kita planning, kita mesti tentukan dulu targetnya di mana. Nah, artinya kalau M5, kita ngikutin order flow-nya, di sana ada likuiditas atau external range high-nya di sana. Nah, itu bisa untuk parsial ya. Cuman kalau kita memang targetnya ke unmitigated zone yang di atas, berarti target final kita di atas. Nah, ini bisa di pull sampai ke target tertinggi. Yang setengah resiko, stop loss-nya lebih besar. Kalau bisa sampai ke atas, berarti potensinya 3,71 R dikali separuh ya, berarti 1,8 sekian. Yang kedua 8,17 R kali separuh resiko berarti dapat 4 sekian. Ya, di total masih sekitar 4,5 R. Kalau misalnya di pecah resiko. Nah, tinggal di manage. Saya percepat aja nih. Tergantung strukturnya M1, M5. Cuma antisipasi kita dia sampai supply zone. Nah, sampai di sini kalau misalnya memang sesuai plan ya udah close all position di sini karena bias utama kita tadi masih bearish. Nah, kalau sudah ya tinggal kita cari fokus, cari peluang ini, peluang pro trend atau bullish continuation. Nah, ini yang kemarin saya mau sampaikan Santi datanya ya. Jadi kalau cari peluang buy to sell sih ada bagusnya di time frame spesifik di mana kita cari marking POI-nya, tunggu reaksi candle dulu nih sebelum keburu-buru zoom in ke lower time frame. Nah, contoh lain mungkin satu lagi. Sambil kalau misalnya ada mau tanya silakan. Mana ya? Biasanya counter trend yang oke itu kalau M15 secara clear ada unmitigated zone. Nah, itu peluangnya biasanya oke banget tuh. Mana saya agak lupa dulu saya ada ngambil posisi juga. Sambil jalan ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ya di sini sih. Low, high, lower low. Kita nunggu harga kembali ke supply ekstrim. Kita lihat M5 ada peluang counter trend nggak? Oke, kurang lebih sama nih. Mirip-mirip banget ya kayak tadi ya. Ini berarti di sini ada break lower, ada supply terakhir di break, M5 shifting di sana. Di sini ada demand. Ini kondisi sama juga subuh nih jam 2:55. Harga secara internal dia kelihatan respect demand. Kemudian di sini break internal lagi. Nah, di sini nih yang oke nih. Nah, berarti di sana ada demand M5 yang kebetulan kalau kita tambahkan atau bangun trade idea-nya, demand-nya cukup high probable karena dia ada take liquidity, ada inducement, kembali pun dengan create liquidity di atas. Nah, jangan lupa karena ini counter trend, apalagi harga sudah sempat
kembali pullback ke area premiumnya M15, nah kita mesti hati-hati. Jangan dipaksa. Nah, eh, cari triggernya apa? Kita lihat ketika harga kembali ke point of interest untuk cari peluang counter trend tadi, ketika harga masih bearish candle seperti ini, jangan keburu zoom in ke M1. Nah, tunggu sampai ada jelas-jelas candle reaction yang menunjukkan bahwa harga memang nge-respect area perhatian kita untuk cari peluang buy to sell tadi atau counter trend. Nah, sejak ketika ini terbentuk, nah kita zoom ke time frame yang lebih kecil, tinggal cari entry zone-nya. Dengan catatan jangan lupa, ini saya buang dulu ya. Sorry, saya hapuskan aja. Ini target terdekat. Jangan lupa kondisi market structure-nya juga tetap dilihat. Harga low, lower high, lower low. Berarti M1 masih bearish. Di sini ada supply terakhir yang mesti harus ditembus dulu sebelum kita cari entry. Walaupun di M5 tadi sudah menunjukkan ada valid reaction. Kita cari trigger di M1. Secara substructure sebenarnya kelihatan nih. Ini nanti kita ada belajar entry type ya dengan menggunakan substructure. Cuman ini pun saya nggak rekomendasi. Kenapa? Karena harga sudah lebih dulu menyentuh supply. Nah, cuman kalau kita lihat aja nih secara detail, secara structure dia ada bentuk high, low, high. Sempat break structure di sana ada demand. Nah, kalau yang benar-benar agresif, di sini bisa masuk nih. Cuma saya pribadi, saya nggak rekomend. Saya pun kemungkinan besar saya nggak masuk dulu. Saya pengen nunggu at least ini di break dulu nih. M5 tadi reaksi candle sudah ada, sudah valid, kita tinggal nunggu at least ini di break. Lebih bagus kalau ini di respect, artinya kita dapat confluence factor tambahan, demand M1 mulai di respect, berarti apa? Bullish intention mulai masuk. Oke, masih di respect. Dia ngambil likuiditas juga kan nih, ngambil likuiditas, bangun likuiditas, nah most likely ini di take out nih. Oke. Nah, decision point kita di sana karena disinilah baru harga menunjukkan ada shifting. Kalau ini 1, 2, 3, oke ini internal berarti. Ini berarti MB. MB, nah tinggal kita cari. Ini harga bereaksi dari supply, break internal di sana, flip juga. Berarti yang paling high probable-nya kalau kita entry di kisaran ini. Tinggal kita ukur terlalu kecil nggak? 0,08 paling nggak cover 1 pip ke oke 1,2 masih oke. Kita coba aja ya, saya nggak tahu nih dia sampai nggak. Kalau misalnya kita ke paling refine nih, cuma terlalu kecil sini. Cuma kita coba aja harga kembali nggak. Di atas ada inducement. Di sini nggak ada demand ya. Efisien. Berarti ini kita bisa pergunakan sebagai inducement. Secara oke, area diskonnya M1. Selama ini ya, selama harga nggak break high ini ya. Karena kalau high ini di break berarti apa? Secara trade idea counter trend terdekat struktur M5 tadi dia udah kecapai. Nah, kita lihat dulu harga eh, break high dulu atau capai entry zone kita. Oke. Oke, dia ini ya, dia capai ini dulu, berarti di atas nih dia sekaligus di M5 nih, kalau kita zoom in, zoom out berarti dia membentuk relatively equal high. Nah, ini jadi informasi baru bahwa oh kemungkinan besar memang apa bullish order flow mau dilanjutkan ke atas nih. Ini kebetulan aja harga masuk ke level yang paling refine ya. Kalau saya personal demand-nya kemungkinan besar saya refine ke at least bisa cover 1 pip biar nggak terlalu ini, biar nggak terlalu apa over refinement. Nah, target di mana? Di M5 terdekat di sini kalau mau take partial, cuma kalau mau konservatif di sini juga bisa take partial. Terjauhnya kita tadi di M5 supply, M15 supply, which is kalau secara potensial
bisa capai sampai pas 10R. Kalau udah ada posisi tinggal manage. Saya percepat aja ya. Ini tergantung nanti style manajemennya gimana. Oke, ini break high sini. Mungkin udah bisa break even. Nah, tinggal manage. Ini M1, kalau M5. Dengan catatan tadi ya, yang saya mau sorotin. Karena ini counter trend. Ini kita nunggu candle konfirmasi nih. Dia udah tutup bullish. Menunjukkan valid reaction. Baru zoom in ke lower time frame M1 buat cari trigger atau entry zone-nya. Jadi jangan buru. Beda cerita ya. Kalau misalnya M15 bearish, harga kembali ke supply. Nah, ini karena ini pro trend, kita tidak harus menunggu ada candle reaction. Kenapa? Karena secara nature kita ini sudah lebih high probable skenario-nya. Kita mengikuti tren besarannya. Jadi untuk kondisi pro trend kita tidak harus menunggu ada candle reaction. Boleh bisa langsung pantau lower time frame price action. Nah, jadi sedikit bedanya nanti di sana ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke strategi, khusus untuk yang pro trend, kita tidak harus menunggu ada candle reaction. Cuma kalau untuk peluang buy to sell, sell to buy, ini kita sebaiknya menunggu candle reaction dulu gitu, sebelum zoom in. Saya percepat aja. Yang 5, high, low, high, low, high. Berarti kemudian masih trailing ya. Low, high, low, oke. Tergantung manajemennya gimana, cuman kalau the best potensialnya kalau manage-nya oke, bisa dapat ya maksimal sampai 10R nih untuk peluang buy to sell sebelum kita ganti bias cari peluang sell dari M15 supply. Which is singkat saya di sini ada 1, di sini ada 2. Nah, jadi kita buy-nya dapat, sell-nya bisa dapat juga. Nih ya, kalau saya tunjukkan sekilas saja, ini saya cuma ambil 1 kapan hari, nggak ngambil dua-duanya. Sebelum ini terjadi ya. Nah, di sini ada. Nah, ini nanti yang kita detail belajar di entry model karena kita juga memanfaatkan likuiditas untuk mencegah entry yang terlalu awal. Nah, jadi nanti salah satu confluence factor-nya ini ada yang saya sebut sebagai kita menunggu di kondisi tertentu kita menunggu confluence factor yang kita sebut ini per step. Jadi proses sentuhan pertama di kondisi tertentu di mana higher time frame itu nggak ada inducement. Nah, ini kita bisa sabar nunggu sampai first step-nya ini di sweep atau di swap. Nah, caranya apa? Jadi walaupun harga menyentuh pertama dia kelihatan ada ada shifting ya, jangan keburu ngambil dulu. Walaupun di sini kebetulan kalaupun kita entry stop loss masih di atas 0,5 nih masih selamat sih. Nah, cuman kalau saya pribadi nih kemarin entry-nya adalah nunggu sampai first step ini di sweep liquidity. Nah, baru kita secara agresif karena ini pro trend ya. Nah, karena pro trend kita lebih agresif dengan menggunakan internal structure pun tanpa harus menunggu high, major low, major high, tanpa menunggu major low ini di break, kita bisa masuk lebih awal untuk pro trend nih dengan menggunakan internal structure shift. High, low, high low, high low. Nah, di sini. Nanti kalau udah jeli nih di sini ada internal shift. Which kita sebut sebagai MB. Sudah take liquidity, ada internal shift. Nah, kita masuknya di sini. Nah, mungkin dapat beberapa R ya. Dapat beberapa R. Nah, sampai harga nge-sweep lagi untuk mitigasi M15 supply lebih tinggi. Nah, kita nanti baru dapat peluang lagi di sini. Shifting. Ini sama ya, jadi di lower time frame pun kita memanfaatkan semua confluence factor dari liquidity. Nah, ini kondisi kayak gini nih hati-hati nih. Kelihatan di harga kan kelihatan seperti membentuk likuiditas ya. Di sini ada demand, bereaksi dari demand, demandnya gagal berarti ada flip. Nah, di sini ada flip.
sementara supply yang clear yang terbentuk di sini. Nah, cuman ini yang ini saya nggak ngambil yang ini nih. Nah, ini bisa entry di sini, cuman karena pertimbangan di atas ini kemudian ada likuiditas. Nah, ini yang agak tricky penentuan stop loss-nya nih. Karena kalau kalau ini 1,7 biasanya saya kasih 0,5 ya. Kemungkinan masih selamat sini, cuma risky. Nah, kayak gini kita nanti bisa lihat internal high mana yang at least dia ada pengambilan likuiditas yang kira-kira kita bisa cover untuk sedikit lebih aman gitu. Nah, kita lihat ya. Ini nggak ngambil likuiditas, nggak ngambil likuiditas, nggak ngambil likuiditas. Ini, oke. Nah ini high ini yang ngambil likuiditas. Dia ngambil likuiditas. Yang kebetulan juga harga kembali ke demand, ngambil likuiditas, gagal break higher. Oke, berarti di sini ada kemungkinan protected levelnya di sana. Nah, kalau pendekatan konservatif, saya lebih prefer stop loss-nya taruh di sana. Kalau di atas kan kejauhan nih, stop loss-nya lebar banget. Kalau di sini terlalu rapat, nggak bisa taruh di sana. Coba ya kita jalani dulu ya. Kalau kita terlalu agresif tadi 1,7 berarti 2,2, kena nggak stop loss-nya? Nggak kena ya, apa masih selamat ya. Cuma memang risky nih. Kalau yang konservatif kita ngikut sini aja, cover berarti 5,5. Nah, yang konservatif di sana supaya nggak kena prematur loss ya tinggal ikuti struktur besarnya. Target terdekat di, ingat yang tadi, ini high, ini low, berarti ini external range liquidity. Nah, target terdekat di sana, sisanya boleh di trailing. Ikuti struktur dan seterusnya. Nah, ini ya, ini untuk menjawab yang kemarin Santi minta sama Erik sih kemarin sebenarnya. Jadi sekali lagi untuk counter trend tunggu reaction candle dulu. Sementara kalau untuk pro trend kita bisa fokus ke lower time frame. Ada pertanyaan teman-teman? Kok yang tadi yang pro trend, Mm-mm. yang internal, Mm-mm. itu gimana kita menentukan itu terlalu risky atau aman gitu loh? Kalau Oh, melalui buat internal. buat buat penetapan stop loss tadi ya. Enggak, yang itu, Yang ini tadi. yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini. Iya, yang enggak yang nah ya itu. Oh, yang ini. Heeh, kenapa? Tadi kan ini tadi kan kalau mau entry awal kan bisa lewat ini internal. Mm-mm. Internal structure Nah, ya. itu kan ya itu kan secara Caxer kan itu gimana cara kita menentukan bisa entry awal lewat internal secara aman gitu loh. Secara aman ini lebih ke ini sih. Ini jadi makanya gini apa Kurniawan di entry type atau entry model saya sebenarnya sudah buatkan ininya, buatkan checklistnya. Nah, jadi kondisi apa yang bagusnya kita menunggu external structure untuk di break dulu atau kondisi apa yang ketika internal structure sudah shifting ini kita bisa entry lebih awal tuh nanti kita bicaranya kita punya 4 entry model. Nah, ada yang menggunakan internal shift of structure, ada juga yang menggunakan external shift of structure beserta confluence factor lain. Nanti penentunya itu semua pure dari tambahan confluence factor ini apa confluence factornya higher time frame. Jadi contoh ya, sekilas saja nih. Kalau misalnya M15 dia bearish, nah kita kan ingat bangun informasi sebanyak mungkin kan ya. Kalau misalnya M15-nya dia break structure, dia sweep zone, ngambil liquidity, di sana ada supply. Nah, kita kan lihat dulu nih how price delivered to our POI. Kalau dia drastis, ini kita kalau di M1 kita cuma ngentry-nya pakai apa namanya? Ketika apalagi ketika di ini ya ketika di sentuhan pertama di sini kita ada internal structure di M1. Nah, itu resiko banget gitu loh. Kenapa? Karena harga kembalinya dengan drastis dan juga nggak ada inducement, nggak ada tambahan liquidity gitu. Nah, beda cerita kalau misalnya
harga kembalinya seperti ini, ada inducement, korektif, ada tambahan inducement lagi, di bawah juga korektif. Nah, ketika ini terjadi, nah ini salah satu kondisi di entry model kita di mana kita bisa entry lebih agresif. Dengan cukup menunggu ada internal structure break pun kita sudah bisa masuk gitu. Nah, jadi ini nanti ini kita ada kayak semacam apanya, ada modelnya Kurniawan. Di kondisi kayak higher time frame ada inducement atau enggak, berarti entry modelnya kita nunggu internal atau external shift of structure di M1. Tapi kalau misalnya di di higher time frame-nya dia nggak ada inducement, terus kemudian harga kembali nggak ada inducement ya. Nah, berarti di M1-nya itu at least kita biarkan harga sentuh pertama, itu yang tadi saya sebut first step swap. Nah, kita menunggu sampai first step swap-nya ini di sweep dulu liquidity-nya. Nah, baru kita entry mengikuti bearish shift setelahnya. Nah, ini ada modelnya nanti. Nah, ini saya sudah coba bangun sesuai dengan hasil backtest sama case study selama ini. Nah, makanya itu saya tuangkan ke dalam 4 entry model nanti. Ada yang bisa diperjelas nggak, Kunil? Kayak chip Oke, berarti sheet gitu maksudnya, Pak. Iya, tergantung checklist. kondisi masing-masing ya. Betul, tergantung apa ya? Tergantung eh, situasi, skenario, point of interest yang tersedia karena kita nggak bisa pukul rata semua ya. Nah, makanya itu pun kan kita juga tadi saya bicara kan, yang tadi saya bahas kan ada pro trend, ada counter trend. Nah, kemarin Santi sama Erik tanya kan kalau counter trendnya kok si Erik kan kemarin dia bilang kok sering lossnya ya. Nah, mungkin dia trigger awalnya yang terlalu terburu-buru gitu. Nah, makanya tadi saya pesen kalau untuk yang counter trend di checklistnya nanti kita ketika harga kembali ke area of interest kita untuk sell to buy, nah nunggu dulu sampai ada candle di time frame tersebut ada valid reaction, nah baru kita zoom in ke M1 buat cari triggernya. Tapi kalau misalnya harga di pro trend, nah kita lihat ada inducement nggak? Kalau ada inducement berarti kan likuiditas sudah cukup dibangun nih. Artinya ketika harga kembali sudah mengambil likuiditas di sana, kita entry lebih agresif pun nggak apa-apa gitu, lebih safe gitu loh. Jadi entry dengan internal structure shift pun ini sudah oke. Beda cerita pro trend juga, tapi harga nggak ada ngambil likuiditas apa-apa nih. Apalagi kalau ini bukan sweep zone ya, dia nggak ngambil likuiditas. Nah, artinya kita upayakan menunggu sampai harga mengambil likuiditas dulu gitu loh. Nah, caranya gimana? Misalnya harga kembali, dia sentuh pertama, biarin dia mau shifting dulu, terserah kita nggak mau entry dulu sampai sentuhan pertama itu di sweep. Artinya kita dapat tambahan confluence factor. Oke, berarti POI yang tadinya nggak ada tambahan confluence factor, sekarang dia sudah sweep liquidity. Nah, sekarang saya baru putuskan cari entry di sana gitu. Nah, ini untuk mencegah ini sebenarnya. Untuk mencegah kita entry terlalu awal hanya untuk mengalami premature loss sebelum antisipasi yang direncanakan dari awal ini terjadi gitu. Nah, ini kalau kita kebanyakan ngambil prematur loss kayak gini kan khawatirnya kita nggak dapat peluangnya gitu. Nah, ini yang saya tuangkan ke dalam 4 entry model nanti. Ini 4 entry model ini tapi ini ya, ini masih sebatas yang confirmation entry ya. Kita juga punya direct entry yang tanpa harus menunggu lower time frame confirmation, itu nanti ada 2 entry model. Nah, cuma karena secara proporsi untuk yang direct entry ini memang kecil banget, paling 10 sampai 20% of the time aja karena kejadian atau tersedianya confluence factor supaya kita bisa direct entry secara safe pun ini nggak sering terjadi gitu loh. Nah, jadi 80 sampai 90% of the time kita akan gunakan yang confirmation entry. Nah, itu nanti di entry type saya sudah buatkan ininya pedomannya supaya nanti ke depannya fokusnya kita benar-benar cuma jalankan trading plan, udah nggak terlalu banyak discretion lagi gitu. Kita tinggal ngeliat kondisinya seperti apa, oke berarti entry model mana yang cocok. Nah, selama itu terjadi kita ambil. Kalau nggak terjadi ya kita nggak ngambil, nunggu trigger berikutnya. Kalau counter trend gimana? Itu. Ada lagi yang mau diperjelas? Jelas kok. Jelas ya. Nah, ini contoh aja ya. Ini kenapa kalau ini berarti kalau first step swap ini kita masuk ke entry model CE yang ke-1. Nah, kenapanya saya coba tunjukkan ya. Karena di time frame besar ini nggak ada inducement dia. Ini, ini terlalu jauh ya buat inducement ya. Kalau misalnya dia kembalinya cukup dekat. Nah, kalau di sini ada inducement,
kita nggak perlu nunggu sentuhan pertama di sweep dulu, udah boleh langsung masuk tuh kalau ada shifting. Nah, cuman karena di sini nggak ada likuiditas, harga kan kembali nggak ngambil likuiditas apa-apa di sini nih. Nah, makanya untuk lebih safe-nya kita implementasi confirmation entry model yang pertama. Biarkan harga kembali ke area perhatian kita dulu sekali, first step. Nah, harga terserah dia mau shifting atau apa, kita nggak ngikut dulu nih. Sampai kalau M5 at least sudah ada supply atau bearish order flow yang clear, nah itu kita boleh memutuskan untuk cari entry setelahnya gitu loh. Nah, cuma di M1 ini masih agak risky. Kenapa? Karena M5 tadi masih bullish order flow ya. Nah, biarin sentuhan pertama ini disikat dulu likuiditasnya. Nah, shifting setelah itu yang jadi trigger kita untuk bisa lebih safe entry itu. Nah, ini CI1 nih. Confirmation entry model 1. Ada tambahan ini checklist, nunggu first step-nya diambil dulu likuiditasnya, nah baru shifting kita entry di sana. Kalau yang tadi counter trend, ini contoh aja ya, misalnya ini terjadi di mana? Misalnya terjadi nih di pro trend ya, saya contoh aja nih, kebetulan ada contohnya. Nah, sekarang kita lihat, ada inducement nggak? Ada. Nah, kalau ada inducement, nah sekali lagi nih kita asumsi pro trend ya. Kalau pro trend berarti kita nggak harus nunggu yang candle reaction, saya cuma ambil contoh. Nah, kalau dia sudah ada inducement, kita nggak harus menunggu first step swap-nya diambil likuiditasnya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, karena dia sudah ada inducement, selama inducement itu sudah disikat, kalau di sini ada dia menyentuh pertama tapi nyikat liquidity, di sini sudah ada shifting, nah itu kita udah boleh masuk tuh. Ini berarti nanti kita masuk dengan menggunakan confirmation entry model yang ketiga. Kenapa? Karena higher time frame POI sudah ada tambahan confidence factor inducement, jadi entry-nya kita cukup menunggu shift of market structure di M1 atau lower time frame. Nah, itu saya udah tuangkan ke dalam entry model ya. Nah, jadi tinggal dipakai aja. Cuma ada kondisi tertentu di mana kita bisa memutuskan menggunakan internal structure pun bisa entry lebih awal. Ada juga kondisi lain yang kita lebih konservatif menunggu sampai external structure lower time frame-nya di break dulu atau shifting dulu, nah baru kita entry gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita perhatikan. Nah, makanya kenapa sejak awal saya mulai share ke teman-teman market structure kita nggak cukup cuma belajar yang basic. Harus sampai ke advance market structure. Kenapa? Supaya kita bisa adaptasi ke berbagai skenario yang terjadi di pasar. Nah, kita manfaatkan nih pemahaman tentang yang major structure dan juga internal structure untuk menentukan entry kapan lebih awal atau lebih telatan gitu. Nah, supaya timingnya bisa lebih oke gitu. Jadi makanya memang secara tujuan awal saya kembangkan ada advanced market structure itu sebenarnya salah satu terbesarnya ini buat kita terapkan nanti di lower time frame execution gitu. Ada lagi yang bertanya? Menjawab nggak Kurniawan pertanyaannya tadi? Menjawab kok. Menjawab ya. Yang lain mungkin sudah bisa ini nggak, sudah cukup jelas nggak dengan liquidity konsep nih dengan berbagai confluence factor yang kemarin sudah disampaikan? Jelas, Pak. Jelas ya. Ya. Nah, jadi ya tinggal diulangi terus ininya konsepnya. Ingat prioritas kita tetap yang market structure, SD zone. Jangan lupa tadi yang Santi SD zone tetap kita cross check ya dari checklistnya. Kriteria apa yang menjadikan suatu SD zone itu cukup valid kita pergunakan sebagai area of interest. Nah, tinggal kita tambahkan confluence factor liquidity untuk ngefilter mana kira-kira supply demand zone yang kelihatannya cukup besar probabilitasnya untuk di respect nih. Baik dia liquidity sweep, baik dia punya inducement, atau dia kembali atau pullback dengan pembangunan liquidity atau liquidity creation. Nah, contoh nih, kemarin Jumat nih saya kalau boleh tanya teman-teman nih, sebelum berita ini kan harga sempat shifting ya, dia dari high, low, high, low, high, low, high, break higher, ada demand, ada imbalance, unmitigated. Nah, saya kalau boleh tanya teman-teman, kenapa kira-kira ini
walaupun kita sudah tahu hasilnya ya, sekali lagi kenapa demand ini at the end dia ditembus? Ada evidence yang bisa kita manfaatkan nggak? Nih kalau misalnya kosongan ya. Kalau kosongan berarti kita tahu high-nya di sana, low-nya di sana, high-nya di sana, demand-nya di sini. Nah, cuma supaya teman-teman bisa lebih clear nih, saya kosongin aja nih. Nah, apa yang membuat kira-kira demand ini kita dari awal ketika harga kembali ke sana, kemungkinan besar ini nggak bertahan nih. Di bawah ada liquidity pool. Satu, demand-nya ngambil liquidity nggak? Enggak, Nggak ada ya, dia nggak ada sweep liquidity ya. Itu satu minus. Yang kedua, ada inducement nggak? enggak ada. Nggak ada, Nggak ada. minus 2. Terus kembalinya, dia korektif nggak? Enggak. Nggak, 3. Udah minus dari sisi liquidity untuk demand zone-nya aja minus. Nah, terus ditambah lagi di bawah kita tahu nih ada apa ini? Yang besarannya ada trendline liquidity plus nggak usah jauh-jauh sebenarnya di bawah demand zone kita aja di sana ada relatively equal low. Nah, ini mesti hati-hati nih. Berarti minusnya informasinya udah banyak nih. Jadi ada baiknya kita nunggu peluang yang lebih high probable. Ini bisa di skip nih. Gitu loh. Daripada kita maksain. Apalagi kita tahu secara H4 ini masih clearly bearish tadi. H4-nya masih bearish kan. Nih, H4-nya bearish nih. Nah, jadi pemahaman liquidity seperti ini, makanya ingat ya teman-teman, jangan keburu, walaupun kita sudah punya area perhatian, cek di sekitar. Di mana liquidity resting in the market. Oh, ternyata ada likuiditas di bawah, di bawah area perhatian kita. Oh, di bawah lagi ada likuiditas yang lebih besar lagi. Oh, higher time frame masih bearish. Oh, harga demand zone kita nggak nge-sweep liquidity, nggak ada inducement, terus kembalinya juga impulsif. Ya udah nih saya skip dulu deh, cari peluang yang lebih aman gitu. Nah, jadi berbagai informasi ini bisa dimanfaatkan. Bentar, ada yang chat tadi, Andi nanya konfirmasi, Ri, jadi kalau ada inducement, tunggu di lower time frame ada bos, bisa entry. Ini kalau yang ditanya, yang dimaksud ya, kalau misalnya kita punya area of interest, ketika harga kembali ini, at least ada inducement aja. Makanya ini yang kemarin saya bilang di price delivery atau liquidity creation kemarin kan kita bahas ada yang korektif, ada yang fast atau impulsif kan ya. Mana yang sini yang lower probable, yang sebelah kiri kan high probable. Nah, terus kemudian kan ada variasi yang di antaranya nih. Yang variasi kedua yang saya bilang salah satu yang terfavorit buat saya personal itu untuk kondisi yang straight to the point kayak gini nih. Jadi ada demand, harga kembali ke demand, bentuk inducement. Nah, ketika inducement itu sudah diambil likuiditasnya, nah ini sudah valid bagi saya di M1 sudah ada bos pun, saya pasti entry itu. Kenapa? Karena sudah ada inducement. Nah, sekali lagi kalau misalnya POI-nya nggak ada inducement, nah kenapa saya nunggu first step-nya ini di swap dulu? Karena secara tidak langsung, itu kita juga memaksakan supaya skenario ini memberikan atau meningkatkan probabilitasnya karena walaupun ini di M1 kita lihat first step dia menjauh terus break lagi terus baru ada shifting ya. Nah, kalau kita zoom out kembali ke POI atau ke time frame yang lebih besar misalnya M5 atau M15, nah secara tidak langsung itu kita mengkondisikan diri sabar menunggu sampai first step itu di swap dulu yang artinya secara tidak langsung itu meningkatkan probabilitas kita karena faktor inducement yang sekarang sudah punya. Nah, ketika inducement ini sudah ada, nah ini kan mirip kan dengan yang kondisi ini nih. Nah, M1 ada shifting internal pun ini udah valid nih buat ngambil ngambil peluangnya gitu. Nah, jadi kita memanfaatkan pengetahuan tentang liquidity concept untuk memposisikan diri di timing yang lebih high probable gitu. Nah, jadi menjawab pertanyaan Andi tadi kalau ada inducement, sekali lagi ada inducement ya di lower time frame kalau ada bullish shift yang valid ya otomatis sudah jadi trigger valid buat entry. Dengan kondisi, ingat ya, dengan kondisi kita bedakan peluangnya pro trend atau counter trend. Nah, kalau misalnya ada juga yang kayak gini nih, contoh M15 bearish, dia kembali ke unmitigated zone. Kita look left, selama nggak ada inducement di struktur yang sebelumnya, bias kan masih bearish nih. Nah, kalau dia nggak ada inducement, apalagi kalau nggak ada inducement ya, nah ini mesti hati-hati gitu loh. Nah, wajib menunggu ada
trigger dulu, valid reaction dulu. Nah, walaupun dia ada inducement sekalipun, misal contoh kayak apa ya? Nah, contoh gini deh. Ini M15-nya dia dalam kondisi bearish, kita punya supply di sana. Nah, kita punya unmitigated zone dari price action yang masa lalu ya. Nah, walaupun secara gambaran besar kita punya faktor inducement dari price action atau structure yang masa lalu, artinya ketika harga kembali ke demand zone tersebut, ini juga bisa kita asumsikan sebagai inducement ya, untuk memitigasi unmitigated zone dari price action masa lalu. Cuman, karena ini melawan arus, dan ini sifatnya counter trend, walaupun dia punya inducement, bukan berarti kalau di M1 dia shifting bullish, kita langsung buta-butaan, langsung entry buy. Nah, ini yang saya tadi sarankan, sabar dulu, nunggu sampai misalnya nih di M15, nunggu sampai M15 ada candle reaction dulu yang valid, bullish momentum candle atau bullish pin bar candle, close close candle di sana. Nah, baru kita zoom in ke M1. Nah, terserah M1 dia kalau sudah ada bullish shift ya kita ambil. Kenapa? Karena sudah ada trigger valid reaction di time frame yang kita pergunakan untuk cari POI, karena ini sifatnya counter trend. Jadi bedakan ya. Jadi bukan berarti karena tadi kita bicara selama ada inducement, apakah M1 kalau bos ini sudah entry, lihat dulu situasinya, pro trend atau counter trend. Kalau pro trend yes, kalau counter trend walaupun ada inducement kita nunggu reaksi dulu nih. Kenapa? Karena ini ngelawan arus. Karena most time unmitigated zone yang melawan arus ini tidak selalu harus memberikan reaksi yang jauh. Sometimes dia cuma bereaksi kecil, M1 dia kasih jebakan ada bullish shift, ternyata hanya untuk dibawa bergerak lebih rendah, memitigasi unmitigated zone yang lebih rendah. Nah, baru di sana dia ngasih reaksi yang lebih tinggi itu. Nah, ini ya, jadi mesti hati-hati. Jadi kita nunggu candle reaction dulu kalau yang counter trend. yang nanya dong. Ya. Yang tadi yang disebut candle reaction-nya itu harus gimana ya? Ya, Apakah dia harus tutup di luar demand zone atau gimana? nggak harus di luar demand zone, yang penting secara bentuk candle itu meyakinkan. Nah, memang nih kita agak perlu sedikit ini ya, sedikit sedikit judgment, sedikit discretion, tapi hanya dari bentuk candle aja. Nah, jadi gimana ya, ini memang agak tricky nih. Jadi contoh nih, kalau misalnya kita punya candle yang pasti momentum candle yang lebih preferable, bearish candle. Oke. Yang misal harga kembali ke demand. Nah, kita lihat nih, kita ngelihat ketika harga kembali, kalau dia kembalinya bearish, nah at least candle reaction seberapa kuat komitmen harga yang bisa meyakinkan kita untuk menunjukkan bahwa demand zone tersebut bertahan. Nah, ada beberapa variasi, misal ketika ada bearish candle yang cukup dominan, tapi ketika harga kembali ke mana? Ketika harga kembali ke demand zone kita, dibalas ada at least candle yang sama besar, apalagi dia engulfing, atau misalnya dalam bentuk pin bar, wick-nya panjang di bawah. Nah, ini yang cukup valid, jadi informasi tambahan yang menunjukkan bahwa memang area of interest yang kita lihat ini ditopang dengan cukup baik gitu, karena ada komitmen yang ditunjukkan lumayan meyakinkan gitu. Nah, semakin besar komitmen reaksi ini ditunjukkan, nah artinya trigger itu semakin valid gitu, semakin high probable. Nah, beda cerita kalau misalnya ini ya, dia kembali, nah terus malah bentuknya jadi kayak gini nih. Nah, kalau teman-teman ngeliat kondisi kayak gini nih, meyakinkan nggak nih sebagai konfirmasi kalau demand tersebut bertahan? Candle, ingat ini teman-teman kayaknya dulu yang belajar di ini ya, di foundation series ya, ada bentuk momentum candle, ada bentuk wiki candle, ada bentuk indecisive candle. Nah, kalau bentuknya indecisive candle ini salah satu bentuk candle yang komitmennya agak kurang. Nah, kalau ini terjadi, better kita nunggu dulu sampai ada clear, misalnya candle selanjutnya dia bukanya
meyakinkan. Nah, ini baru kita bisa pergunakan sebagai konfirmasi tambahan bahwa memang konfirmasi atau reaksi dari demand zone tersebut cukup valid gitu. Variasi yang lain kalau misalnya ada candle pin bar dengan wick yang cukup panjang. Kayak gini ini juga oke. Jadi lihat dari ini sih, lihat dari apa size candle, lihat dari komitmen candle itu sendiri, gimana dia bereaksi dari area perhatian itu gitu. Di satu sisi bisa juga harga kembali ini nggak harus dengan bearish momentum candle yang gede-gede ya. Kadang dia kembalinya sebentar. Bisa juga dia kembalinya tuh slow, kecil-kecil. Nah, ketika kita ngelihat ada candle bullish yang makan beberapa candle tersebut, nah ini juga jadi salah satu indikasi yang oke bahwa kemungkinan besar memang ada reaksi yang bagus, area tersebut ditahan dengan baik gitu. Jadi beberapa kali bearish candle dibalas dengan satu candle yang dengan mudah mengcover semua range dari pergerakan turun sebelumnya. Nah, ada contoh lain nggak ya? MD5. Sambil jalan kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Saya sambil coba carikan satu contoh lagi. Yang pasti nih ya, yang pasti kalau yang udah pasti apa oke, yang biasanya kalau secara personal saya lihat sebagai candle rejection ya pasti momentum candle atau rejection candle dengan wick yang menopang ini ya. Kalau demand berarti wick di bawahnya panjang. Kalau dia supply berarti bearish momentum candle atau wiki bearish pin bar. Intinya menunjukkan bahwa oh memang di sana apa demand atau supply zone tersebut ditopang dengan baik gitu. Kalau candlenya sudah apa indecisive, panjang di kedua arah, ini tunggu dulu nih, ini nggak meyakinkan gitu. Atau kalau misalnya ini demand kembali dengan bearish momentum candle yang lumayan dominan. Nah kalau misalnya walaupun kita ngelihat di sana ada candle bullish, either dia ada wick tapi apa panjang sekalipun, nah kita mesti bisa lebih konservatif, at least nunggu sampai bearish momentum candle itu di break dulu nih. Nah, baru itu jadi konfirmasi kita, oke ini lebih safe nih untuk kita entry. Jadi intinya apa ya? Kita mencari informasi yang at least bisa memberikan tambahan keyakinan ke kita bahwa ketika harga bergerak dengan momentum bearish ke area perhatian kita, nah itu ada gejolak yang menunjukkan bahwa area itu bertahan dengan baik gitu. Nah, selama gejolak itu kita lihat kelihatannya kekuatannya dibandingkan dengan pergerakan terakhir masuk ke area interest itu nggak seberapa signifikan, better nunggu dulu sampai harga benar-benar momentumnya masuk gitu. Karena itu nanti pun kita ini ya kita dapat apa ya? Kita dapat semacam kombinasi trigger. Kenapa? Karena di satu sisi kita menunggu candle reaction. Nah, asumsi ya misalnya aja nih, ternyata kembali ke demand kita untuk counter trend dia bearish nih. Kemudian mungkin kita terburu-buru, aduh kelihatan di sana ada satu candle bullish pin bar, kelihatan wicknya panjang, tapi kalau secara size dibandingkan bearish candle sebelumnya, bullish candle-nya nggak terlalu signifikan nih. Misal kita sedikit terburu-buru, oke nih bagi saya valid reaction deh. Ya udah, saya zoom in ke M1. Nah, sometimes karena ini saling melengkapi ya, ini anggaplah ini ternyata yang kita yakini ini sudah cukup meyakinkan. Nah, tapi ternyata begitu kita zoom in ke M1 pun belum ada konfirmasi untuk balik arah gitu loh. Dia masih kayak gini. Nah, mungkin pin bar-nya yang di M5 itu dia masih belum break high M1 yang terakhir. Nah, toh kan kita tetap menunggu nih. Jadi walaupun mungkin reaksinya kita nggak terlalu presisi atau nggak terlalu akurat. Nah, ketika M1 itu dia berhasil memberikan trigger kita untuk entry, nah secara tidak langsung nanti di time frame POI kita ini juga akan ngeprint candle berikutnya yang bisa menambah komitmen bahwa kemungkinan trigger yang awal nggak terlalu meyakinkan. Nah, dengan begitu adanya keluar candle kedua yang sekaligus mengkonfirmasi bullish shift di M1. Nah,
ini keduanya make sense gitu loh, reaksinya lebih meyakinkan, M1 pun sudah ada trigger. Nah, jadi ini bisa saling ini ya, bisa saling melengkapi ya. Jadi jangan terlalu khawatir kalaupun misalnya kita ngelihat candle reaction ini sebenarnya udah oke nggak sih gitu. Sekali lagi yang paling gampang teman-teman lihat ya momentum candle atau wiki candle dengan penolakan dari area yang kita lihat dikonfirmasi sama lower time frame. Ada lagi yang mau ditanya? Aku cukup kok. Cukup ya. Nyok, Santi, Andi, ada lagi? Udah cukup panjang kita. Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup ya. Ya. Oke. Nah, jadi banyak-banyak latihan aja teman-teman karena 3 komponen utamanya kita udah dapat semua nih. Jadi market structure, supply demand zone, confluence factor-nya juga udah dapat semua, yang premium discount, supply demand flip, terus yang liquidity. Nah, teman-teman perbanyak aja marking di chart. Nah, sambil bertahap nanti benchmarking ke forecast sama case tadi yang saya share di grup ya. Nah, sambil menunggu materi berikutnya nanti kita mulai masuk gimana caranya supaya untuk membangun atau build trade idea kita ini bisa jauh lebih mekanis. Nah, saya bantu sediakan strategi apa yang teman-teman bisa ikutin sampai dengan ke entry model dan juga penentuan targetnya. Nah, nanti setelah itu di akhir proses sendiri itu ada ini case study nanti. Nah, jadi kalau semuanya sudah lengkap, case study saya share, template-nya nanti saya buatkan videonya juga, template-nya saya share. Nah, teman-teman tinggal perbanyak data masing-masing, latihan, perbanyak. Nah, mudah-mudahan bisa implementasi. Oke? Gitu aja, teman-teman. Saya Ya, Pak. tutup mungkin. Ini ada yang... Oke, cukup. Andi cukup juga. Nanti recording saya share lagi yang raw version-nya, editing nanti menyusul dalam beberapa hari ke depan. Saya tutup ya. Ya, Pak. Makasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Selamat Ya, siang. terima kasih kok. Siang. Ya, makasih. Ya.